Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Fitriani, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber hukum? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti seluruh peraturan hukum di Indonesia harus berasal berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi dasar filosofis dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengapa Pancasila menjadi sumber hukum? Karena Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, ideologi bangsa Indonesia, sumber nilai dan cita-cita hukum, norma dasar yang melandasi semua peraturan hukum. Artinya, apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, maka undang-undangan tersebut tidak berlaku. Pengertian hukum, hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, bersifat mengikat, dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Unsur-unsur hukum mengatur tingkah laku manusia, dibuat oleh badan resmi, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang tegas. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat asal munculnya norma atau aturan hukum. Sumber hukum terdiri atas, yang pertama sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Hukum Adat, Jurisprudensi, Traktat, dan Doktrin Ahli Hukum. Ya, yang kedua, sumber hukum material, yaitu faktor yang mempengaruhi isi hukum. Contohnya, Pancasila, nilai kebudayaan masyarakat, kondisi masyarakat, dan kekuatan politik. Mengapa hukum itu penting? Hukum diperlakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat, menghindari konflik, menjamin keadilan, melindungi hak masyarakat, dan menjadi alat kontrol sosial atau sosial kontrol. Contohnya, jika tidak ada hukum lalu lintas, setiap orang akan berkendara sesuka hati sehingga kecelakaan terus meningkat. Pancasila sebagai sumber nilai hukum. Kelima sila menjadi pedoman pembentukan hukum, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya yaitu menghormati Tuhan dan kebebasan beragama. Contohnya, negara menjamin kebebasan beribadah, tidak boleh memaksa seseorang pun berpindah agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya yaitu menjunjung hak asasi manusia, contohnya perlindungan anak, larangan penyiksaan, perlindungan korban kekerasan, dan yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Maknanya menjaga keutuhan NKRI, contohnya larangan tindakan yang memecah belah bangsa, menjaga peraturan walaupun berbeda suku dan agama. Yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Maknanya yaitu hukum dibuat secara demokratis melalui musyawarah, contohnya DPR bersama Presiden membahas undang-undang dan pemilihan umum. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya hukum harus memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Contohnya, BPJS Kesehatan, program bantuan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan pendidikan yang layak. Semua contoh tersebut dijelaskan sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan penegakan hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan menurut materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 urutannya adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau eh, per PPU. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Semua peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi nilai Pancasila dalam penegakan hukum, yaitu dalam materi dijelaskan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan moral, menjunjung keadilan, tidak diskriminatif, melindungi seluruh warga negara, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam setiap kebijakan hukum. Contohnya, polisi menindak pelanggar tanpa membedakan status sosial. Yang kedua, hakim memutuskan perkara secara adil dan pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kesimpulannya adalah Pancasila disebut sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia karena menjadi dasar, pedoman, dan cita-cita seluruh sistem hukum nasional. Setiap peraturan, mulai dari Undang-Undang 1945 hingga peraturan daerah, harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jika suatu peraturan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka peraturan tersebut tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia. Demikian
rangkuman yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.